jauh di jantung Pulau Kalimantan, tersembunyi dari gemuruh kota dan jalan beraspal yang membelah rimba. Hidup sebuah peradaban kuno yang sudah ada jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia. Mereka adalah suku Dayak. Sebutan ini bukan merujuk pada satu kelompok tunggal, melainkan ratusan subsuku dengan bahasa, adat, dan sejarah yang berbeda-beda, namun disatukan oleh satu hal yang sakral. Hutan. Bagi orang Dayak, hutan bukanlah sekadar pemandangan alam. Ia adalah ibu, guru, sekaligus rumah yang memberi kehidupan. Dari sanalah mereka berburu, bercocok tanam, membangun tempat tinggal, hingga menjalankan ritual spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sungai-sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, dan Barito adalah jalur kehidupan. Tempat anak-anak Dayak belajar mendayung jauh sebelum mereka belajar berjalan. Istilah Dayak sendiri berasal dari kata yang berarti orang hulu atau orang pedalaman. Sebutan ini awalnya diberikan oleh orang luar, namun seiring waktu diterima sebagai sebuah identitas kolektif. Namun, dalam kenyataannya, orang Dayak lebih sering menyebut diri mereka berdasarkan subsuku masing-masing. Kenyah, Kayan, Iban, Ngaju, Manyan, Benuak, dan ratusan nama lainnya yang masing-masing menyimpan cerita panjang tentang asal-usul, migrasi, dan perjuangan hidup. Salah satu simbol paling ikonik dari kehidupan Dayak adalah rumah panjang, atau yang dikenal sebagai rumah betang. Ini adalah sebuah bangunan kayu raksasa yang memanjang, yang bisa dihuni oleh puluhan hingga ratusan orang dari satu komunitas. Di dalamnya, kehidupan komunal berjalan harmonis. Hampir tidak ada dinding yang banner-banner memisahkan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Semua berbagi ruang, berbagi cerita, berbagi suka, dan berbagi duka. Disinilah nilai kebersamaan ditanamkan sejak dini. Sebuah filosofi bahwa hidup tidak pernah dijalani sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat memegang peranan yang sangat penting. Aturan-aturan ini tidak tertulis di atas kertas, melainkan hidup dalam ingatan kolektif dan diwariskan secara lisan. Setiap pelanggaran, baik ringan maupun berat, diselesaikan melalui musyawarah dan sanksi adat yang telah disepakati bersama. Tujuannya bukan semata untuk menghukum, tetapi yang lebih penting adalah memulihkan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Kepercayaan tradisional Dayak yang dikenal luas dengan nama Kaharingan, khususnya di Kalimantan Tengah, memandang bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, alam semesta juga dihuni oleh roh-roh leluhur dan makhluk halus penjaga alam. Setiap pohon besar, setiap batu, dan setiap aliran sungai dipercaya memiliki penunggunya sendiri. Oleh karena itu, mengambil sesuatu dari alam tidak bisa sembarangan, selalu harus disertai dengan izin dan ritual sebagai bentuk penghormatan. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Dayak yang memeluk agama Kristen dan Islam. Namun nilai-nilai luhur adat tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan keyakinan baru mereka. Ritual kematian dalam budaya Dayak adalah salah satu upacara paling sakral dan kompleks. Bagi sebagian besar subsuku, kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju dunia roh. Upacara Tiwa, misalnya, adalah sebuah ritual besar dan megah untuk mengantarkan tulung belulang para leluhur ke tempat peristirahatan terakhir yang disebut sandung. Prosesi ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, melibatkan tarian sakral, musik tradisional, dan pengorbanan hewan sebagai simbol penghormatan terakhir kepada arwah yang akan pergi. Bicara soal Dayak, kita tidak bisa lepas dari mandau. Senjata tradisional ini seringkali disalahpahami sebagai simbol kekerasan. Padahal, bagi orang Dayak, mandau adalah lambang kehormatan, keberanian, dan identitas. Senjata ini dulunya digunakan untuk berburu dan mempertahankan diri dari ancaman, bukan untuk menyerang tanpa alasan. Di masa lalu, tradisi pengayawan atau berburu kepala memang pernah ada, namun praktik tersebut sudah sangat lama ditinggalkan dan harus dipahami dalam konteks sejarah serta kepercayaan. Pada zaman itu,
bukan dengan kacamata masa kini. Tubuh orang Dayak juga seringkali menjadi kanvas yang menceritakan perjalanan hidup mereka. Tato-tato tradisional atau rajah bukan sekadar hiasan, melainkan penanda status sosial, keberanian, pengalaman spiritual, dan perlindungan dari roh jahat. Setiap motif memiliki makna filosofis yang mendalam. Selain tato, pada beberapa subsuku, telinga panjang menjadi simbol kedewasaan, kesabaran, dan kehormatan. Semakin panjang telinga, semakin tinggi pula status dan kebijaksanaannya. Meskipun kini tradisi ini semakin jarang ditemui, masuknya dunia modern membawa perubahan besar bagi masyarakat Dayak. Pembangunan jalan raya, pendidikan formal, teknologi, dan industri membuka berbagai peluang baru, namun di sisi lain juga membawa ancaman. Deforestasi yang masif, pertambangan, dan perkebunan skala besar perlahan-lahan menggerus wilayah adat mereka. Hutan yang dulu terasa tak berbatas, kini semakin menyempit. Sungai yang dahulu jernih dan menjadi sumber kehidupan, kini perlahan berubah keruh. Bagi masyarakat Dayak, ini bukan hanya soal kehilangan lahan atau sumber daya alam. Ini adalah tentang kehilangan identitas dan akar budaya mereka. Namun, suku Dayak bukanlah masyarakat yang pasif dan diam menerima nasib. Di berbagai penjuru Kalimantan, banyak komunitas Dayak yang bangkit untuk memperjuangkan hak atas tanah adat mereka, mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah yang hampir punah, dan mengajarkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi muda. Anak-anak Dayak kini tumbuh di persimpangan dua dunia. Dunia modern dengan segala kemudahannya, seperti gawai dan sekolah formal, serta dunia leluhur yang kaya akan ritual, mitos, dan cerita lisan. Hari ini, menjadi seorang Dayak tidak lagi melulu soal tinggal di pedalaman atau memakai pakaian adat setiap saat. Menjadi Dayak adalah tentang menjaga ingatan leluhur, menghormati alam, dan mempertahankan nilai-nilai budaya di tengah gempuran perubahan zaman. Sebuah perjuangan sunyi yang mungkin tidak banyak terlihat, namun penuh dengan makna dan martabat. Di balik rimbunnya hutan Kalimantan yang tersisa, suara suku Dayak masih terus bergema. Dalam alunan musik sape, dalam gerakan tari-tarian sakral, dan dalam setiap cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka adalah saksi hidup bahwa sebuah peradaban besar tidak selalu harus dibangun dari beton dan baja, tetapi bisa lahir dari kebersamaan, keseimbangan, dan penghormatan yang mendalam terhadap alam. Dan selama hutan masih berdiri, selama sungai masih mengalir, kisah suku Dayak akan terus hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Indonesia yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.